fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim alladhi allafahu al-Imam al-Allamatu al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini adalah keinginan yang luar biasa dari para orang-orang yang haus ya, yang berkeinginan untuk melengkapi tafsir Al-Qur'anil Karim ini, yang alladzi allafahul imam, yang telah disusun oleh Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq, seorang muhaqqiq atau seorang peneliti, seorang alim, Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i, yaitu Imam Jalaluddin Muhammad Ahmad Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab wa tatmini ma fatahu, dan menyempurnakan apa yang belum sempat ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ma fatahu di sini ada di situ footnote-nya, la yastati'ul qiyama bihi liwafatihi, yaitu beliau tidak dapat menyempurnakannya karena wafat, tiba ajal dari Imam Jalaluddin Muhammad Jalaluddin Al-Mahalli. Wa huwa min awwali suratil Baqarati ila akhiril Isra'i, yaitu dari awal surah Al-Baqarah sampai akhir surah Al-Isra. Jadi inilah yang dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bitatimmatin ala namtihi, yaitu dengan menyempurnakan berdasarkan gaya atau karakter dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi meskipun dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tapi tetap mengikuti karakter dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu min dzikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala, yaitu daripada menyebutkan kami wal i'timadi ala arjahil aqwali, dan berpedoman kepada pendapat yang lebih kuat, wa i'rabi ma yahtaju ilaihi wa tanbihin ala al-qira'ati al-mukhtalifati al-mashhurati ala wajhin latifin, dan mengi'rabkan apa yang diperlukan kepadanya, mengi'rabkan sesuatu yang diperlukan kepadanya, dan memberikan memberikan catatan atau memberikan tanbih, memberikan peringatan atau catatan atas atas qiraat yang berbeda-beda, perbedaan qiraat yang masyhur, yang dikenal berdasar ala wajhin latifin, hanya sekedar saja, tidak begitu secara rinci. Wa ta'birin wajizin, dan dengan penjelasan yang singkat. Jadi ini dapat diketahui bahwa metode dari Jalaluddin adalah metode ijmali, karena dengan wajih, ta'bir wajih, itu dengan ungkapan yang singkat, yang tidak begitu banyak. Watar tatwili, dan watar tatwili bidzikri aqwali, dan meninggalkan yang pembahasan yang panjang atau bertele-tele dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang yang kurang memuaskan, ghairi mardiyatin, ya. Wa a'ariba mahalluha kutubul arabiyyati, dan i'rab yang begitu panjang yang tempatnya
itu adalah tentu kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab. Wallahu as'alun naf'a bihi fid dunya wa ahsanal jaza' alaihi fil 'uqba bimannihi wa karamihi. Dan saya berharap manfaat ini dengan menafsirkan, melanjutkan penafsiran ini, manfaat di dunia dan dan ganjaran yang baik atasnya fil uqba ini sampai di akhir penafsiran ini bimannihi wa karamihi, dengan keberkahan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi sekedar muqaddimah dari Imam Jalaluddin Suyuti tentang metodologi dari tafsir tafsir yang digagas oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dari sini kita ketahui bahwa metode ini juga disebut dengan metode ijmali. Metode ijmali dengan terjemah tentu sangat berbeda. Kalau terjemah hanya mengalihkan dari satu makna ke makna lainnya. Tapi di sini dia tetap menyebutkan sesuatu yang dapat memudahkan memahami kalamullah dan mengambil pendapat-pendapat juga dari beberapa pendapat ulama yang lebih kuat, kemudian mengi'rabkan juga hanya sekedar saja, kemudian memberikan juga perbedaan bacaan yang dikenal ya, al-masyhurah, dengan ala wajhin latif, hanya sekedar saja, tidak begitu rinci, tidak begitu wa ta'birin wajizin, dengan ungkapan yang singkat. Jadi tafsir wajiz ini bisa juga disebut dengan tafsir ijmali. Baik, kita lanjut dengan penafsiran surah Al-Baqarah. Suratul Baqarati madaniyatun wahiyya mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Surah Al-Baqarah ini adalah surah madaniyah. Surah madaniyah. Jadi surah madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi ada beberapa klasifikasi atau pendapat para ulama tentang Makki dan Madani. Ada yang berdasarkan makan, tempat, ada yang berdasarkan zaman. Namun yang diperpegangi oleh mayoritas adalah berdasarkan zaman, karena berdasarkan zaman itu lebih merangkum definisi, lebih merangkum keseluruhannya. Karena kalau makan, ada nanti ayat yang diturunkan tidak di Makkah dan tidak di Madinah, bisa di Taif, bisa di Hudaybiyah, bisa di Abwa. Tapi kalau dia terkait dengan zaman, asalkan dia turun sebelum hijrah berarti dikatakan Makkiyah, dan jikalau turun setelah hijrah berarti dikatakan Madaniyah. Nah, di sini dijelaskan bahwa surah Al-Baqarah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jumlahnya adalah mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Jumlah ayatnya adalah 286 atau 76. 86 atau 87 ayat. 286 atau 287 ayat. Terjadi khilaf. Jadi terjadi khilaf di kalangan ulama terkait dengan jumlah jumlah ayat di dalam surah Al-Baqarah. Nanti ada penjelasan di footnote-nya terkait dengan perbedaan jumlah ayat di dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali itu sudah dibahas dalam surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
dan penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim di sini tidak dijelaskan secara sederhana di sini, dan di tafsir surah Al-Fatihah pun tidak dijelaskan secara sederhana juga. Namun Bismillahirrahmanirrahim ini terhitung terpisah dari surah Al-Baqarah. Dia hanya sebagai al-faslu, sebagai pemisah di antara surah-surah. Berbeda halnya ketika Bismillah berada di surah Al-Fatihah, terjadi khilaf di kalangan ulama apakah Bismillah ini masuk dalam surah Al-Fatihah atau dia berada di luar surah Al-Fatihah. Namun perbedaan itu tidak mengatakan bahwa Bismillah itu tidak bukan ayat Al-Quran. Tidak, tetap sepakat Bismillah ini adalah ayat Al-Quran. Hanya saja apakah Bismillah ini masuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Tetapi kalau jumhur mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau dia sab'ul matsani, Fatihah itu sab'ul matsani, berarti Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga, Maliki yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Kalau misalnya Bismillah. Ya, ini kenapa mati suaranya, ya? Udah Ustaz. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya tidak termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, berarti sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam Fatihah. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat ketujuh. Tetap dia 7 sab'ul matsani jikalau Bismillah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Makanya ketika berpendapat bahwa Bismillah ini masuk dalam surah Al-Fatihah, berarti ayat yang ketujuh itu adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebahagian Imam Qurra berpendapat kalau seandainya napas bisa panjang, maka sebaiknya dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jika napas panjang lebih baik dia diwasalkan, disambungkan. Tapi bagi yang mungkin napas tidak cukup, maka tidak ada masalah wakaf di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi bagi mereka yang berpendapat Bismillah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, maka wakaf di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-6. Baru ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana saja bisa kita yakini untuk kita ikuti. Tapi biasanya kalau di Indonesia atau di Asia Tenggara, Bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Baik, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, saya sangat tertarik sekali itu dibahas oleh Abang Ustadz Abrar terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah juga begitu, bahwa rahmat itu terdiri dari Ar-Rahmanir Rahim. Ketika disebut Ar-Rahmanir Rahim, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hadis disebutkan la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi, tidaklah masuk surga seseorang di antara kamu dengan amalnya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasul, wala ana, bahkan aku pun tidak, kata Rasul, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah meliputi, menaungi rahmatnya kepadaku. Jadi memang benar bahwa Rahman dan Rahim atau rahmat Allah sangat luar biasa, sehingga
amal kita yang sedikit pun itu Allah masukkan ke dalam surganya. Karena Rasul saja pun dengan amal yang begitu banyak, dengan amal yang begitu luar biasa, sampai hatta yatafattara qadamah, sampai membesar kaki Rasul, Rasul pun bilang tidak berhak masuk surga. Ini menunjukkan bahwa di dalam Fatihah ada 2 kali pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menunjukkan bahwa mubalaghah, kebersamatan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui maksudnya dengan itu. Alif Lam Mim dikenal dengan fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surah atau ahruful muqatta'ah atau hurufun muqatta'atun, huruf-huruf yang terpisah. Di sini tidak dijelaskan apa makna dari alif lam mim itu. Di sini hanya dikatakan Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Memang terdapat takwilan-takwilan terkait dengan fawatihus suwar ini. Tapi yang banyak kita dapati di dalam kitab-kitab tafsir itu adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Tafwid diserahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu, yang lebih mengetahui maksudnya. Dari sini kita dapat mengambil i'tibar atau hikmah bahwa meskipun ayat Al-Qur'an tidak diketahui artinya, tapi tetap dibaca dan bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, la taqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Tidak paham pun dalam membaca Al-Quran, maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala satu huruf dengan ganjaran yang luar biasa. Alif lam mim. Tentu dalam membacanya pun harus memiliki kaidah sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru tajwid dan guru-guru qiraat. Alif lam mim, alif lam, tentu itu 3 harokat, 3 alif 6 harokat. Bertemu antara mim pada huruf lam dengan mim di awal pada huruf mim. Jadi menjadi hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain yang panjangnya 1 alif 2 harokat. Alif lam mim menjadi 3 alif 6 harokat. Jadi 6 2 6. Alif lam mim. Kalau sepengetahuan Al-Fakir bahwa ukuran 1 alif 2 harokat itu taqallubul kaffi ada. Itu seperti membalikkan telapak tangan, adat kebiasaan. Jadi 1 alif itu balikkan telapak tangan, adat kebiasaan. Karena dulu belum ada ketukan. Tapi alhamdulillah dengan adanya ketukan tempo sehingga dapat lebih memahami, mendekati pemahaman tentang 1 alif 2 harakat. Kalau dulu mungkin karena belum ada di masa-masa dulu, memahami 1 alif 2 harakat itu adalah taqallubul kaffi, membalikkan tapak tangan seperti adat kebiasaan. Misal saat 1 itu 1 alif. Jadi sekarang sudah lebih mudah karena ada tempo. Dzalika ay hadza, dzalika itu yang artinya hadza. Dzalika tapi justru diartikan hadza. Berarti terdapat makna yang tersirat di sini. Padahal itu dengan ini tentu berbeda. Hadza al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Al-kitabu adalah alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang Nabi Muhammad membacanya. Jadi berarti kitab ini ada di hadapan, ada dekat. Nah, kalau melihat lagi setiap fawatihus suwar, ahruful muqatta'ah nih, kita lihat setiap ahruful muqatta'ah,
Setiap ada fawatihus suwar pasti setelahnya terkait dengan Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmah. Dzikru adalah salah satu nama Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ahruful muqatta'ah ini memiliki hikmah selain bahwa membacanya tanpa ada maknanya pun bernilai pahala. Ahruful muqatta'ah ini juga menjadi muqaddimah untuk menarik perhatian orang-orang Arab ketika itu bahwa setelah ini apa yang perlu diperhatikan. Ternyata ingin menjelaskan bahwa ada pesan penting yaitu tentang Al-Quran yang akan dipedomani. Kalau taubahnya mungkin bisa seperti sirine. Kalau ada sirine kan menarik perhatian. Apa ini? Mungkin ada kebakaran, mungkin ada yang meninggal, mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada yang lagi dikejar sebagai perampok atau segala macam. Seakan-akan untuk menarik perhatian orang-orang Arab ketika itu, karena dia tidak memiliki makna sehingga aneh terdengar. Tetapi kita lihat setelah huruful muqatta'ah ternyata pesan tentang Al-Qur'anul Karim, Alkitab. Alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca, yang Nabi Muhammad membacanya. La raiba ay la syakka, yang artinya la raiba adalah la syakka, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, annahu min indillah, bahwasanya Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun khabariyah wa jumlatun nafi khabarun, dan jumlah nafi yaitu la raiba fi itu adalah khabar, mubtada'nya adalah zalika, wal isyaratu bihi li ta'zim. Ini tadi terkait dengan isyarah yaitu zalika. Kenapa dipakai kata zalika padahal kitab itu berada di hadapan hadza? Sesungguhnya hadza kan di sini, tapi dikatakan itu memakai kalimat memakai isyarah zalika itu li ta'zim, untuk mengagungkan. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, li ta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'anul Karim, sehingga memakai isyarah zalika. Hudan khabaru tsanin. Hudan adalah khabar yang kedua. Ai hadin, bisa juga dikatakan hadin. Ismul fa'ilnya lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin di sini orang-orang bertakwa diartikan as-sairina ila taqwa, yaitu orang-orang yang yang berupaya menjadi atau mengarah kepada takwa. Ya. Jadi dengan cara bimtithalil awamir, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Littiqaihim bidzalikan nar, karena ketakutan mereka, takwa di situ secara harfiah ya memang takut. Littiqaihim bidzalikan nar, karena ketakutan mereka terhadap neraka itu. Jadi neraka sebenarnya kalau dalam kajian kajian tasawuf, bahwa yang ditakuti adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi neraka ditakuti karena di situ adalah lumbungnya murka Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau makam awamnya tentu neraka. Tapi yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka juga makhluk Allah. Yang dituju di situ adalah murka Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu di neraka. Di neraka. Sebaliknya kita harapkan surga karena di situ adalah rahmat Allah, ridha Allah yang seluruhnya Allah curahkan kepada orang-orang yang berada dalam surganya. Alladzina yu'minuna yusaddiqun. Yu'minun di situ adalah yusaddiqun, yang membenarkan. Bil ghaibi, yaitu dengan hal yang gaib, yang diartikan bima ghaba anhum, yaitu dengan apa-apa yang gaib dari mereka. Apa itu? Minal ba'thi, seperti daripada hari kebangkitan, wal jannati,
surga, wan nari, neraka. Wa yuqimuna sholata, dan mereka yang menegakkan salat, yaitu ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu mereka yang mengerjakannya bihuquqiha, beserta dengan hak-haknya. Jadi kalau terkait dengan hak-hak salat tentu banyak, ada syariat, ada hakikat. Sementara syariat itu ada rukun, ada syarat, ada terkait dengan sunat-sunat. Jadi ketika melaksanakan secara hak sempurna, itulah yang dikatakan orang yang menegakkan salat. Yuqimunas sholata, bukan melaksanakan salat hanya secara formalitas saja. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebahagian yang kami rizkikan. Di sini rizkikan kepada mereka, a'tainahum, yaitu yang telah kami berikan kepada mereka, a'tainahum. Jadi di sini pesan bahwa apa yang dimiliki adalah rezeki dari Allah, pemberian dari Allah, sehingga sadar bahwa kenapa takut memberi sementara yang dimiliki adalah hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah rizq, yaitu pemberian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yunfiqun, yaitu menginfakkannya, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, yaitu mereka yang Allah berikan rezeki, Allah titipkan, Allah beri rezeki, Allah beri harta, Allah beri segala macam, mereka menginfakkannya. Jadi mimma di sini adalah di sini tidak dijelaskan. Mimma tentu sudah jelas bahwa mimma itu sebahagian dari yang kami rezekikan kepada mereka. Maha Rahman dan Rahim Allah, Allah tidak menyuruh kita untuk memberikan keseluruhannya, karena tentu ada kebutuhan-kebutuhan. Allah hanya menuntut mimma razaqnahum, sebahagian yang kami berikan, yang kami kasih, diinfakkan sebahagian. Fi taatillah, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Ilaika di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bima unzila, yang diturunkan adalah Al-Qur'an, tentunya adalah Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, sebelummu. Qablika di sini dhamirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diturunkan sebelumnya adalah At-Taurati wal Injili wa ghairihima, yaitu Taurat, Injil dan selain keduanya. Jadi kitab-kitab sebelum. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yuqinun. Di sini diartikan yuqinun adalah ya'lamun, mereka mengetahuinya. Ulaika di sini al-mausufuna bima dzukira, yaitu mereka-mereka yang disifati dengan apa yang telah disebutkan di atas tadi, yaitu apa tadi? Yang pertama al-muttaqin tadi, yang pertama adalah alladzina yu'minun bil ghaib, yaitu mereka yang membenarkan, beriman terhadap yang gaib. Yang gaib itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah al-ba'tsu, al-jannatu, an-nar, hari kebangkitan, sebahagiannya adalah hari kebangkitan, neraka, surga. Kemudian wa yuqimunas shalah, selain beriman terhadap yang gaib, kemudian mereka menegakkan salat. Siapa yang menegakkan salat? Adalah yang memberikan hak-hak salat. Tentu ada syariat dan hakikatnya. Syariat ada rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga sifatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang dari sebahagian yang diberikan Allah kepada mereka, yunfiqun di sini berinfak fi taatillah, dalam
kepatuhan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada Al-Qur'anul Karim dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhirat yuqinun, ya'lamun. Mereka tahu, ya'lamun ini bisa tahu, sadar, sampai kepada sebenar-benar sadarnya tentang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Inilah ulaika al-mausufuna bima dzukira, inilah yang sifat-sifat mereka itu disifati dengan apa yang telah disebutkan tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu di atas hidayah dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muflihun diartikan di sini al-faizuna bil jannati wan najuna minan nar, yaitu orang yang menang dengan mendapatkan surga, dan orang yang berhasil melewati atau menghindar atau berhasil an-najuna minan nar, berhasil menghindari atas izin Allah gitulah ya dari neraka. An-najuna yang berhasil, yang selamat dari neraka. Jadi mungkin cukup sampai di sini terkait dengan muqaddimah surah Al-Baqarah, hanya sampai beberapa ayat saja. Dan di sini di footnote-nya juga dijelaskan bagaimana keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat bermanfaat sekali, sampai Rasul mengatakan az-zahra wain. Rasul mengumpamakan surah Al-Baqarah ini dengan dua bunga yang mekar indah, yaitu surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi bacalah, karena mereka ini bisa seperti kata Rasul, seperti dua bunga yang mekar indah, seperti dua burung yang punya sayap yang sangat lebar, istilahnya membawa keberkahan yang begitu banyak, sehingga orang yang tidak membacanya, meninggalkannya, akan merasa kerugian. Mungkin karena itu juga jamaah-jamaah wirid Yasin tidak pernah meninggalkan surah Al-Baqarah, meskipun pertama, pertengahan, dan akhir surat saja yang diambil. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, tapi nanti tengahnya baru ayat kursi, baru terakhirnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Meskipun mereka tidak membaca secara utuh, tapi mengambil pangkal tengah ujung, mungkin mengambil bertabarruk dengan beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksian dari para asatidz, khususnya dari Ayahanda Ustaz Amro ini tentu banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Kepada Abangda Dr. Ziaul Haq kami kembalikan. Ya, terima kasih Ustadz Yuzaidi. Sekira tadi sama-sama kita menyimak ya bacaan dari Ustadz Yuzaidi tentang surah Al-Baqarah ya. Jadi disinggung tentang adanya perbedaan apakah bismillah masuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak ya. Kemudian juga alif lam mim sebagai bagian dari huruful muqatta'ah. Kemudian al-ghaib bermakna al-ba'tsu, jannah, an-nar ya. Nah, mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau komentar, silakan. Ada Ibu Eli Warnisa, silakan. Kalau ini siapa? Si Eli yang nanya ya? Silakan, Bu Eli Warnisa. Halo? Atau Ustaz Solehuddin Harahap, silakan. Silakan. Bu Eli Warnisa, silakan. Komentarnya. Ini lagi di sini lagi apa? Lagi ada banyak suara meriam. Gak usah dulu Zia. Ustaz Salahuddin Harahap, kita persilakan.
Baik, kita kembalikan kepada Pak Dekan, Profesor Amruni. Silakan, Prof. Alhamdulillah. Kita kali ini Bang ya. Membuka bersama dulu Bang. Baik, ini ada 2 pertanyaan ini. Ini saya sedang menerima telepon dari Pak WD 1 ini Zia. Ini soalnya sambil mengabarkan kata Pak Rektor, yang lockdown itu terbiasa saja. Tapi udah kadung kita batalin semua ininya. Gimana itu? Bukan dibatalin apanya, cateringannya. Serba susah. Kemudian tentang apanya, ujiannya juga. Katanya, berarti ujian besok tetap di kampus ya? Cuman ada Pak Abror sini ya. Halo? Ya. Ada Pak Abror juga di sini. Ya udah nanti. Saya rasa besok kita masuklah dulu kalau memang informasinya kaitannya dengan tarbiyah saja. Baik, saya ingin mengomentari Zaidi nih, Ustaz Zaidi. Waalaikumsalam. Syukuran kasiran Ustaz Zaidi yang telah memberikan apanya ya. Saya rasa banyak juga sih yang kadang-kadang muncul pertanyaan gitu kan, tapi ya namanya kajian selalu ada pertanyaannya kan Ustaz. Misalnya kaitannya dengan masalah bismillah tadi itu katanya. Tapi ada juga itu wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu pun ada juga ya. Iya, Ustaz. Ya, kemudian kalau kita melihat apa namanya Al-Qur'annya orang Ahmadiyah itu memasukkan bismillah sebagai bagian dari ayat itu pada semua surah ya kan? Yes. Bukan hanya Al-Fatihah saja, kalau kita Al-Fatihah saja. Tapi begitupun ini kajian ini penting. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan juga diantaranya misalnya kenapa jumlah ayat Madinah itu surat Al-Baqarah ini ada yang 280, ada yang 6, ada yang berapa ini? 7 gitu kan? Iya, Ustaz. Ya memang itu ada variasinya tergantung dari riwayat Qur'annya mana ya. Kalau Yes. Qulun dengan kita mungkin tentu berbeda. Tapi ya kuliah saya senang lah ini diberi ilmu sama Ustaz Zaidi. Syukran kasiran Ustaz Zaidi dan saya kembalikan ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Yuzaidi ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Amruni. Mungkin sekaligus nanti sebagai closing statement lah ya. Silakan. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi agak rasa-rasa takut-takut juga nih Ayahanda Ustaz. Mungkin ada banyak pertanyaan lebih menegangkan daripada sidang ini Ustaz. Terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim memang banyak sebagaimana disampaikan Ayahanda tadi memang banyak terkait khilaf di kalangan para ulama dan itu yang menjadi perbedaan terkait jumlah jumlah surah, jumlah ayat dalam satu surah, yaitu terkait dengan Bismillah tadi apakah sebagai fasal pemisah atau termasuk di dalam surah tersebut, sehingga terdapat perbedaan mi'atani wasittun au sab'un wa thamanuna. Ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287 karena terkait basmalah tadi apakah masuk dalam surah atau tidak. Tetapi di di tafsir Al-Jalalain mengatakan di sini bahwa alif lam mim itu ditulis sebagai ayat yang pertama. Berarti wallahu alam apakah alif lam mim itu terpisah satu ayat atau bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dikatakan satu ayat. Tapi di cetakan Al-Haramain yang dicetak di Indonesia di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim disatukan. Sementara di yang di share di di layar Zoom di situ terpisah
Bismillahirrahmanirrahim, tidak dinomori, kemudian alif lam mim baru dinomori sebagai ayat yang pertama. Dan ini sebagaimana dikatakan ayahanda tadi memang khilaf sangat banyak sekali. Kemudian terkait dengan tafsir Jalalain ini banyak tahqiq dan yang ada di layar itu ditahqiq itu berdasarkan website waqfia.com yang banyak sekali di situ kitab-kitab yang bisa di-download dalam bahasa Arab. Jadi beda dengan cetakan Al-Haramain, karena di waqfia.com itu ada footnote yang ditahqiq oleh muhakkik, tapi di situ namanya tidak tertera muhakkiknya. Kalau di Al-Haramain tidak ada tahqiq, di sini hanya ada lampiran-lampiran tentang kitab-kitab lainnya di hashimnya, di pinggir-pinggir halamannya, hawashimnya ini ada kitab tentang asbabun nuzul, babun nukul fi asbabun nuzul. Lain percetakan ternyata lain modelnya. Dan alhamdulillah tidak mengurangi keindahan dari tafsir Jalalain ini. Mungkin inilah yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Ayahanda tadi atas masukannya, dan alhamdulillah berkat ilmu Ayahanda juga makanya Ananda dapat membaca kitab sebagaimana dulu pernah kami belajar bersama Ayahanda juga membaca kitab bahasa Arab. Mudah-mudahan menjadi ilmu jariah, juga kepada abang-abangda juga menjadi amal jariah yang dapat mengalir seterusnya, bermanfaat hingga nanti menjadi amal yang tak terputus hingga hari kiamat. Dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kepada Ayahanda, kepada para abangda, Al-Ustadz Al-Mukarram yang turut hadir dalam forum Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merahmati kita semuanya. Demikian, al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Yuzaidi yang telah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Untuk malam ini kita padakan sampai sini dulu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan Profesor Amrun Derajat yang sudah setia dari awal ya sampai akhir menongkrongi laptop atau handphone ya. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Eli Warnisah ya. Kemudian Bapak Dr. Salahuddin Harhab. Ada Bapak Abu Syahrin juga walaupun di ujung sekira sudah bergabung. Kemudian kawan-kawan mahasiswa ada Ade Novita, Raden ya dan sebagainya. Terima kasih untuk ucapkan semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung baru nyambung, Pak. Oke, Pak Dekan, gimana arahan dari Pak Dekan? Ya. Suaranya masih mati, Pak Dekan. Di ujung baru nyambung, dia tarik tak nyambung. Tadi baru ada info dari WD 1. Yang pertama, bahwa yang lockdown itu tarbiyah saja. Nah, tapi dengan adanya info tadi jadi berantakan lagi nih acara kita agenda-agenda kita gitu kan. Yang pertama sudah ditunda, yang kedua kita jadi nggak tahu nih jadinya. Kemudian kata WD 1 bilang untuk kita tetap masuk. Kemudian kaitannya dengan ujian, yang siapa tuh? Abu Bakar ya. Berarti tetap juga itu bukan daring kalau begitu. Silakan Pak Abror ada di sini. Mana si Abror? Halo Pak Abror. Ini ada. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam ya Bro. Jadi gimana Prof? Jadi untuk besok Pak Abu Bakar itu kita buat biasa? Kalau memang informasi dari WD1 itu benar, bahwasanya itu lockdown untuk tarbiyah saja, atau lockdown lokal seperti itu, maka kita kembali seperti biasa.
Jadi menggunakan apa aja, mengikuti peraturan yang sudah dibuat juga. Karena kan kita mengadakan ujian promosi di kampus dan menggunakan offline ini kan dari Pak Rektor juga.